Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Majelis Guru dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkesempatan dan menyediakan waktunya untuk hadir di ruangan kita yang sederhana ini. Pertama, marilah kita berucap syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita setiap harinya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ya Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia hadir di sini, kemudian yang sama-sama kita hormati dan yang teristimewa juga rekan-rekan Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 21 Limau Sundai yang juga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berada di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar daripada Bapak Ibu, tetapi saya berdiri di sini adalah dalam rangka berbagi atau sharing lebih tepatnya. Jadi saya berbagi di sini apa-apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya belajar pada program Guru Penggerak, khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas penyimbasan ini atau diseminasi ini saya lakukan juga dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengimbaskan kepada kita semua penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita ulas slide demi slide ini, kita samakan dulu persepsinya. Penerapan budaya positif di sekolah. Kita samakan dulu konsep kita mengenai budaya positif. Bapak Ibu, ada yang tahu mungkin arti dari budaya positif itu sendiri? Ada yang tahu Bapak Ibu? Budaya apa? Ya silakan Ibu Sri. Kebiasaan positif, iya. Budaya adalah pembiasaan. Kalau positif itu merupakan hal-hal yang baik, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi kita sepakat kalau budaya positif itu adalah pembiasaan hal-hal yang baik. Jadi di sini bagaimana kita bisa menerapkan pembiasaan hal-hal yang baik tersebut di sekolah kita. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, menurut Bapak Ibu, apakah penerapan budaya positif itu penting apa tidak di sekolah kita? Sangat penting sekali ya. Saya juga setuju penerapan budaya positif itu sangat penting kita terapkan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah kita SD Negeri 21 Limau Sundai. Kenapa? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi pendapat kenapa budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah. Ada yang, ya silakan Bu Hesti. Iya, tepat sekali Bu Hesti. Memang penerapan budaya positif di sekolah itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pembentukan karakter peserta didik kita. Selain itu, tujuan kita di sekolah ini tidak hanya mengajar saja, tetapi kita di sekolah ini tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Kalau hukumannya untuk mendidik setuju, oke. Kita sah-sah saja menjawabnya setuju atau tidaknya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Nanti kita
Budaya positif dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah konsep dari budaya positif itu sendiri. Di sini ada dibahas nilai-nilai atau keyakinan universal. Nilai atau keyakinan universal seperti apakah yang harus kita terapkan pada budaya positif itu sendiri. Nanti juga akan kita ulas ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa konsep inti yang harus kita pahami di dalam penerapan budaya positif. Ada yang namanya konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep ini, mana kira-kira yang asing bagi Bapak Ibu semuanya? Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini mungkin masih asing bagi kita bahasanya. Seperti apa penerapan segitiga restitusi itu sendiri? Nanti lebih jelasnya di slide terakhir kita akan menayangkan videonya. Jadi videonya segitiga restitusi ini seperti apa kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep ini. Nah, kita masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini artinya untuk menumbuhkan budaya positif tersebut, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Konsep pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang kita ciptakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah student center dengan teacher center? Pernah ya Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan teacher center itu apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Teacher center itu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Sementara student center adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, di era abad 21 ini sudah selayaknya atau sudah idealnya kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan mengusung konsep student center. Siswa itu lebih aktif, kita melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, pembelajaran yang berdiferensiasi ini juga sesuai dengan filosofi pendidikan pendidikan kita, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru ini adalah sebagai seorang penuntun. Kita tugasnya menuntun peserta didik untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya itu maksudnya setiap kita ini terlahir dengan kodratnya masing-masing. Ada nanti kelak yang menjadi guru, ada kelak yang menjadi pelukis, ada kelak yang menjadi penulis. Bagaimana kita bisa menggali potensi peserta didik kita itu? Itulah tugas kita sebagai guru, menuntut peserta didik untuk mencapai kodratnya tersebut. Sesuai dengan ini, ya, dimensi profil pelajar Pancasila kita tadi sudah tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu. Ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama ada di sini tulisannya agak kabur, mungkin Bapak Ibu kurang jelas membacanya. Saya sebutkan saja. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Bagaimana kita bisa menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila ini ke dalam peserta
dasar diri kita, menjadi sebuah karakter pada peserta didik kita. Selanjutnya, konsep kedua yang harus kita pahami dalam penerapan budaya positif tersebut adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, di sini disiplin positif itu adalah kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita. Contoh dari nilai kebajikan tersebut adalah tanggung jawab, apalagi Bapak Ibu, percaya diri, kemudian disiplin, kemudian berkomitmen, jujur, dan lain sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap kita ini memiliki kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Contohnya kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Bisa meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini adalah kebutuhan dasar yang termasuk dalam bidang penguasaan. Kemudian kebebasan. Kita sebagai manusia ini membutuhkan kebebasan di dalam hidup. Yang termasuk di dalam kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Kita semua butuh kesenangan kan Bapak Ibu? Butuh. Butuh refreshing? Butuh. Itu merupakan kebutuhan dasar bagi kita. Bahwasanya kesenangan itu bisa melibatkan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi kalau ada anak yang berhumor atau bercanda, berarti mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Begitu juga mungkin dengan kita ya Bapak Ibu, sering bercanda di kelas, di kantor majelis guru pas jam istirahat, berarti kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita akan kesenangan. Begitu. Sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Oke, yang keempat, konsep dasar yang harus kita pahami adalah teori motivasi manusia. Dalam teori motivasi manusia itu yang harus kita pahami dulu adalah motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan kita untuk melakukan sesuatu, baik itu yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar diri kita sendiri. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita itu kita
peserta didik kita yang seperti itu Bapak Ibu. Dia mungkin mengerjakan PR-nya tidak termotivasi dari dalam dirinya, tapi karena takut dikasih hukuman berdiri di depan kelas, makanya tengah malam dia mengerjakan PR-nya sampai larut malam. Ada nggak kira-kira seperti itu peserta didik kita? Ada mungkin ya Bapak Ibu. Berarti ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik atau ekstrinsik ini? Ekstrinsik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seorang mau melakukan sesuatu, berarti itu motivasi bukan dari dalam dirinya. Berarti mereka itu, seseorang itu melakukan motivasi karena takut dihukum. Kemudian untuk seseorang bisa melakukan atau termotivasi untuk melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah tak seperti itu kita mengalami Bapak Ibu? Ada. Kita ambil contoh ya, jangankan siswa kita, kita saja sebagai guru terkadang termotivasi sebagai instruksi saja. Sering kita termotivasi dari luar karena sudah ada tekanan, baru kita termotivasi. Contoh, tidak apa-apa dicontohkan ya Ibu Kepala? Tidak apa-apa. Contoh, dulu pemerintah kita atau Bapak Kepala Dinas kita menyuruh seluruh guru ini untuk mengakses PMM, belajar mandiri dari platform Merdeka Belajar. Ternyata masih sedikit dari kita sebagai guru yang termotivasi secara intrinsik, yang motivasinya itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Setelah dikeluarkan peraturan, kalau tidak ada sertifikat PMM, sertifikasi tidak dicairkan. Barulah kita berbondong-bondong melakukan, membuat aksi nyata dan belajar dan lain sebagainya untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Sehingga sertifikasinya tidak jadi dipotong, kan begitu. Itu artinya kita masih mengharapkan melakukan hal tersebut karena mengharapkan imbalan atau penghargaan tadi. Berarti motivasi kita itu masih dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa termotivasi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebaiknya kita berada di posisi ini Bapak Ibu. Sebaiknya kita berada di posisi ini. Ada atau tidak ada hukuman, ada atau tidak ada penghargaan, kita tetap termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Seperti itu. Nah, sekarang hukumankah atau konsekuensi? Kita telah dulu Bapak Ibu. 4 kasus ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu? Hukuman, iya. Kemudian yang kedua, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman ya Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuang di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi seperti apakah hukuman itu dan seperti apakah konsekuensi itu? Nah ini dia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu dia bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi pada dirinya dan bisa bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik. Seperti yang dicontohkan pada slide sebelumnya, siswa datang terlambat, tiba-tiba langsung disuruh berdiri oleh
yang mereka hadapi. Kita sebagai guru hanya menuntun murid yang mencari solusi tersendiri. Jadi sebaiknya kita di sekolah ini, kalau ada siswa kita yang melanggar peraturan yang sudah kita tetapkan, kita memberi hukuman ke konsekuensi atau restitusi, Bapak Ibu. Hukumankah yang harus kita berikan, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya. Ini nanti juga akan secara tidak langsung membentuk karakter peserta didik kita. Berarti kalau kita sudah biasa membiasakan peserta didik kita itu mencari solusi sendiri atas permasalahannya, berarti kita sudah melatih bernalar kritis bagi peserta didik kita. Kemudian masuklah kita kepada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Sekarang Bapak Ibu, saya kasih kertas di sini. Silakan ditulis Bapak Ibu sekarang berada di posisi yang mana, sebelum kita ulas satu persatu. Di posisi penghukum kah? Di posisi pembuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau, atau manajer? Silakan Bapak Ibu menulis di sini. Nanti tulisannya tidak usah ditumpuk. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah bagi siswanya? Ya, salah satu saja Bapak, tidak boleh dua. Pilih salah satu di antara 5. Sebagai temankah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sudah ditulis ya Bapak Ibu? Sudah. Sekarang kita simak dulu video demi video. Bagaimana yang posisi penghukum itu seperti apa, posisi pembuat rasa bersalah itu seperti apa. Kita saksikan dulu video. Kita sampai saja ya Bapak Ibu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Itu di posisi penghukum ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke posisi pembuat rasa bersalah.
Itu isi pembuat rasa bersalah. Sekarang kita masuk ke posisi yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Bagaimana pula kiatnya ibu sebagai teman? Narik lagi. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, berarti itu posisi sebagai teman. Sekarang posisi sebagai pengajar, pemantau dulu Bapak Ibu. Sebagai pemantau. Naren! Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir, ini posisi sebagai manajer. Mana ini Bapak? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Tak bersedia keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah Bapak Ibu mengamati 5 posisi kontrol tadi,
kita sebagai manajer. Adakah Bapak Ibu yang menulis di kertasnya sebagai manajer? Bapak Afdan tulis apa? Pemantau. Nah, manajer, Budela manajer, Bapak Rio? Oke, jadi yang idealnya seharusnya kita sebagai guru itu menempatkan diri kita sebagai manajer. Nanti kita akan lihat apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing posisi tersebut. Di sini sebagai kita bahas dulu yang sebagai posisi pembuku tadi Bapak Ibu. Masih ingat mungkin videonya pada posisi pembuku seorang guru ciri khasnya mempunyai nada suara yang tinggi, membentak-bentak, melotot, hardik, bahkan mengasih hukuman fisik kepada siswanya ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran. Sementara dampak yang terjadi pada peserta didik kita adalah murid akan menjadi pendendam karena dia kita kasih kata-kata yang kasar, akan membekas dalam ingatannya sehingga dia menjadi pendendam. Kemudian bisa jadi murid itu tidak menyukai pelajaran bahkan kita sebagai guru karena kita telah memposisikan diri kita sebagai pemhukum tadi. Kemudian kita lihat pula posisi pembuat rasa bersalah. Masih ingat Bapak Ibu mungkin videonya? Nah, Ren, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Berarti pada posisi pembuat rasa bersalah ini suaranya cenderung lembut, namun kata-katanya tetap menyalahkan siswa. Dampak yang ditimbulkan kepada siswa akan merasa dirinya itu bersalah sehingga menyebabkan identitas gagal kepada dirinya. Kemudian murid merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Itu adalah dampak yang tercipta kepada murid kalau kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Masih ingat ya Bapak Ibu? Sebagai teman, nadanya akrab, ciri khas ibu gurunya tadi ya. Kemudian bercanda, cenderung bersenda gurau, suasana tetap santai. Ya, tapi apakah ada dampaknya? Ada Bapak Ibu. Murid akan bergantung pada satu orang saja. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu bukan dari motivasi dalam dirinya, tetapi adalah mendapatkan motivasi dari luar. Tadi ibu gurunya bilang, ya sudah kamu masuk kelas saja, urusan absen nanti biar ibu yang bereskan. Berarti anak ini tetap dilindungi, tetap dikasih solusi, tetapi solusinya tidak siswa itu yang mencari solusi, tetapi guru yang memberikan solusi, sehingga membuat peserta didik itu mempunyai faktor ketergantungan pada satu orang saja. Kemudian faktor yang ditimbulkan selanjutnya pada posisi teman ini adalah murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Itu adalah jika kita menempatkan pada posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau. Pada posisi pemantau, seorang guru akan menjadi pemantau dengan bersuara datar, tidak emosional, ataupun tidak menggunakan suara yang tinggi. Tapi tetap saja berdampak bagi murid. Murid akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Kenapa? Karena tetap dikasih hukuman. Kamu tahu tidak konsekuensinya kalau terlambat itu apa? Berarti tetap dia melaksanakan sesuatu itu karena ada faktor dari luar. Yang terakhir adalah posisi manajer. Kalau kita menempatkan diri sebagai posisi manajer, yang mana ciri khas guru sebagai posisi manajer itu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, guru memimpin, murid memecahkan masalah sendiri. Jadi berdampak murid menjadi mandiri karena dia bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan permasalahan. Itu mengenai 5 posisi kontrol. Sekarang kita masuk kepada konsep yang terakhir.
bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong dan hidup rukun. Inilah yang kita sebut dengan kalimat yang positif. Ya, ini yang kita sebut dengan keyakinan. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu sifatnya cenderung satu arah. Guru yang membuat peraturan tanpa melibatkan siswa. Tapi
Oke Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu, sudah sampai di penghujung. Jadi itu merupakan contoh singkat di pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut kita melibatkan siswa yang berpendapat, kemudian dituliskan dia itu pengennya kelasnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu adalah kata kunci dari segitiga restitusi itu. Kita tidak menebus kesalahan, kita tidak mencari siapa yang salah pada kasus tersebut, tetapi kita mencari penyelesaian terhadap masalah. Di sini ada fase dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada fase menstabilkan identitas ini, kita mengubah identitas siswa yang tadinya beridentitas gagal menjadi siswa yang mempunyai identitas sukses. Ya, kita meyakini bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuan tertentunya. Seperti itu dan juga dengan siswa kita. Mereka melakukan pelanggaran pasti ada tujuannya. Apakah dia ingin mendapatkan perhatian dari kita atau ingin memenuhi kebutuhannya sebagai manusia? Pada menstabilkan identitas ini, kita bisa menanyakan kalimat-kalimat seperti ini kepada siswa kita. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita lontarkan pernyataan seperti itu kepada siswa kita hingga dia mau terbuka kepada kita. Kemudian bisa juga kita menyampaikan pernyataan, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dengan seperti itu, nanti siswa akan bercerita kepada kita kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kita bisa melontarkan pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita lontarkan kepada peserta didik kita di saat mereka melanggar aturan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Setelah langkah pertama kita lakukan, langkah kedua kita lakukan, masuk kita menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita stabilkan identitas anak tadi dan kita validasi kesalahannya, kemudian kita masih menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan seperti apa yang dia yakini? Dengan menanyakan pertanyaan ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa kelas yang ideal buat kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video penerapan segitiga restitusi tersebut. Jadi bagaimana segitiga restitusi itu bisa kita terapkan dalam penyelesaian permasalahan peserta didik kita. Iya kan? Iya Pak. Sudah lama ketemu sekarang. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Terima kasih masih semangat sampai di titik akhir. Ya, jadi itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, semoga kita bisa menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita dengan murid-murid kita. Bisa ya Bapak Ibu? Insya Allah kita semangat. Ini demi membentuk karakter peserta didik kita demi penerapan budaya positif kita. Jadi kalau bisa budaya positif ini merupakan menjadikan suatu kebutuhan bagi kita di sekolah ini. Dengan adanya budaya positif yang kita terapkan di sekolah, muaranya nanti adalah pembentukan karakter peserta didik kita juga. Jadi kita berharap peserta didik kita itu berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ada apa Bapak Afdal? Yang 5 tadi. Oh, yang 5 tadi itu ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama posisi sebagai iya. Apakah dari 5 dan Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya Bapak Afdal. Bagus sekali, kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Afdal. Pertanyaan Bapak Afdal, ada 5 posisi kontrol guru. Apakah kita bisa pakai semuanya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa. Rasanya bisa. Selama ini mungkin kita berada di posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, tetapi berdasarkan ilmunya bahwasanya idealnya posisi yang kita pakai sebagai seorang guru itu adalah posisi manajer. Karena pada posisi manajer tersebut kita melatih peserta didik untuk menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kalau kita berposisi sebagai penghukum, mungkin selama ini Bapak Afdal berposisi sebagai penghukum, ya. Datang anak terlambat langsung bersihkan WC. Nanti lama-lama itu akan berbekas pada ingatannya Bapak Afdal. Jangan-jangan nanti Bapak Afdal diingat sebagai
kira-kira ada enggak di antara Bapak Ibu yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini? Ada mungkin dari Bapak Ibu? Ada Bu. Ada, silakan Bapak Abda. Di depan Bu. Tidak usah. Terima kasih kepada Ibu Pemila Nofrin sudah menyampaikan perkembangan hari ini. Itu sangat bermanfaat sekali untuk pihak sekolah kita, terutama bagi kami guru-guru di UPT SD 21 di Dusun ini. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan itu memang banyak manfaat dan nilai positifnya bagi kami SD 21 di Dusun ini. Jadi kita berikan kepada Ibu Mila tempo keren. Tempo keren ya? Silakan, seperti ini, tempo keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, satu lagi Bu Mila, tersandung kami rasanya. Rasa ada tambahan pelatihan kira-kira pelatih kita untuk perkembangan pendidikan satu pendidikan kita di sekolah ini. Jadi memang bagusnya kita beri sekali lagi hapus atau tepung santiang. Tepung santiang. Aku tidak santiang. Terima kasih Bu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Iya, terima kasih kepada Bapak Afdal. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Bapak Afdal juga keren ya. Jadi Ibu Bapak semua yang ada di sini juga keren ya. Keren, santiang dan mantul. Ya, waktu sholat juga sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi itulah paparan materi dari saya pada hari ini mengenai penerapan budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya di sini mendengarkan penjelasan saya. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali semangat Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sesi penjelasan ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Ibu Mila Nofril Maleni SPD, calon guru penggerak angkatan 9, yang mana Ibu Mila telah memberikan diseminasi budaya positif kepada sekolah ini. Namun dari yang telah disampaikan oleh Ibu Mila itu, sepanjang yang disampaikan telah membuka wawasan kami tentang budaya positif, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mila Nofril Maleni ini menjadi suatu perubahan bagi kami di sekolah, khususnya di sekolah kami ini, tentang budaya-budaya positif yang disampaikan, yang sebanyak 7 bentuk item yang telah disampaikan oleh Ibu Mila itu. Setelah disampaikan, kami merasa bahwa ketujuh item itu memang benar adanya. Mudah-mudahan kami bisa berangsur-angsur merubah pola pikir kami untuk pendidikan kami, khususnya kepada anak didik kami, agar peserta didik kami dan kami pun ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak kepada murid untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nakti, rekan sejawat dari Ibu Mila Nofril Maleni. Yang mana Ibu Mila Nofril Maleni sudah melakukan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, setelah beliau melakukan pengimbasan kepada kami semua, kami merasa mendapatkan pengetahuan dan penambahan wawasan dari pengimbasan yang telah dilakukan oleh Ibu Mila Nofril. Demikian, terima kasih. Wassalam.